Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rudi di Ora, obrolan ruang arsip. Nah, lokasi kita sekarang kita ada di Universitas Pamulang di Sekretariat Himpunan Mahasiswa Mesin. Nah, di sini kita ada narasumber Diki. Iya bang. Gimana nih kabarnya Diki? Alhamdulillah baik bang. Alhamdulillah baik. Diki ini angkatan berapa ya? Angkatan 2017 bang. Oh, 2017. Iya. Asli dari mana? Asli Klaten, Jawa Tengah. Oh, Iya. Ah, ini kita mau berbincang tentang masalah perkuliahan di kampus nih, mengenai COVID ini. Iya. Kendalanya seperti apa sih? Kalau menurut saya sih kendala dari perkuliahan selama COVID ini ya, mungkin di sistem pendidikannya bang. Oh, sistem pendidikan. Ada yang banyak kurangnya lah kalau menurut saya. Kayak materi, kemudian penyampaian materinya itu kurang. Kemudian kita juga nggak bisa kenal, apalagi maba ya. Oh. Apalagi maba itu nggak bisa saling kenal gitu sama satu angkatannya. Ya seperti itulah kendalanya sistem pendidikannya yang kurang. Kalau boleh tahu maba itu apa ya? Maba itu mahasiswa baru. Bang. Oh, mahasiswa Iya. baru. Maba itu. Oke. Bener. Tapi di teknik mesin ini ada ceweknya nggak gitu yang kuliah ini? Oh, kalau untuk teknik mesin ada bang. Oh, ada Mungkin juga. minoritas bang. Oh, ini. Iya. Benar sekali. Nah, ini kan saya pernah ya baca-bacalah sedikit dari Diki ini. Diki ini salah satu ada usaha juga ya di rumah. Iya benar bang. Itu usahanya apa kalau kita boleh tahu? Kalau untuk usaha di rumah sendiri itu ada bengkel bang. Oh, bengkel. Karoseri. Kemudian ada juga kita jualan hebel bata apung gitu bang, bata putih gitu, sama satu lagi bis bang. Oh, bis. Iya bis, alhamdulillah naik. Itu ke bis. Oh, pariwisata ini. Iya pariwisata ya bang itu. Oh, berarti selain masalah libur gitu, Iya. langsung bantu Bisa. orang tua gitu bisa. Bisa kayak gitu. Karena waktu itu bapak pernah punya cita-cita gitu kan. Ayolah kita punya bis lah gitu. Karena kan bapak lahir di jalanan gitu kan, ngebis, nyupir segala macam. Ya akhirnya kita punya keinginan gitu keluarga lah untuk memiliki bis. Sekarang alhamdulillah. Berarti selain kuliah juga bekerja juga membantu orang tua. Bener lah. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini berarti Diki ini orang Jawa, Iya. tinggal di Banten. Tinggal di Banten. Oh, gitu. Saya kira itu asli Banten gitu. Oh enggak, kalau Ya. asli Jawa, Oh, Klaten. Cuma numpang lahir bang. Oh, emang lahir Iya. doang. Ibu asli Jawa, bapak asli Rangkas. Asli Rangkas bapak. Kalau bapak asli Rangkas Bitung Banten ya. Itu di Banten itu dari tahun 2002. Oh, 2002. Dari tahun 2002 sama bapak ngikut. Pertama itu jadi kuli pasir bang. Dari umur 5 tahun itu udah nyekopin pasir di kali sama bapak. Di kali sempat di kali juga waktu itu. Kemudian diajak ngerantau sama bapak ke daerah Jawilan situ ya. Nggak jauh sih. Jawilan di situ kita buka bengkel. Oh, Buka bengkel, sempat tutup juga bengkelnya, kita lari lagi ke jalanan bang. Ke jalanan, bapak nyupir tuh, lari ke KPJ bang, kelompok pengamen jalanan ya kan. Wow. Kayak tahu lah istilahnya gitu. luar biasa sekali. Itu kalau boleh tahu nih kan hidup di jalan ya, Iya. pengamen jalanan. Nah, itu untuk biasanya ngamennya itu posisinya di mana? Entah apakah di tol dekat Serang atau di kereta atau di mana itu? Kalau SD ya, SD kelas 5 itu sempet nyapuin kereta bang. Sempet nyapu kereta juga Nyapu di kereta. Iya, nyapu kereta. Rangkas Tanah Abang. Rangkas Tanah Abang. Pas kereta ekonomi dulu sekolah itu bawa sapu, potongan sapu tuh. Iya, Bang. benar. Iya kan dulu. Kemudian kenal lah sama temen-temen di daerah Citeras tuh. Di kenapa nggak ngamen aja? Nggak bisa main gitarnya tuh pertama tuh. Akhirnya diajarin sama mereka main ukulele pertamanya bang. Oh, gitu. Nah akhirnya naik di bis nggak jauh sih, cuma daerah Cikande, Harendong. Oh, gitu ya. Naik bis pulang sekolah ngamen. Berarti bis-bis kayak Komara kayak Ya, gitu ya. bis Komara Oh, dulu gitu. itu. Aduh. Ya Berarti gitu. dari kecil juga udah ibaratnya bertahan di jalan lah. Iya gitu. bang, benar sekali. Wah, luar Sangat-sangat. biasa sekali berarti untuk mencapai satu pendidikan tertinggi itu perjuangannya kayaknya luar biasa sekali gitu. Alhamdulillah sih bang. Saya kemarin pernah naik bis juga ya. Iya ngenaik bis. Sekarang kan pengen tahu lah istilahnya jalur, kemudian kayak tempat-tempat nih yang mana istilahnya mau kita jangkau, terus sama lagi belajar manajemen keuangannya bang. Wih, luar biasa. Iya, lagi belajar Menerapkan manajemen ilmu keuangan. dari pendidikan tinggi untuk
kegiatan Iya. sehari-hari. Oh, itu luar biasa. Kayak sekarang kan kita misalnya nih ngasih uang jalan ke supir misalnya ke Cirebon biasa borongan itu 2.200.000. Kita coba dulu nih ngikut sama dia, cukup apa enggak gitu 2.200.000 gitu. Ini supir sama kennya kebagian enggak gitu. Betul, Jadi betul. makanya saya pengen ikut, pengen tahu dulu nih berapa sih tolnya, harga tol berapa untuk masuk ke tol. Kemudian untuk parkir bisnya di tempat wisata itu berapa. Jadi kita jangan sampai ngasih ke dia 2.200.000, dia nggak bisa bawa pulang buat keluarga gitu loh, Bang. Oh iya benar. Iya, itu sih curhatan dari Bapak sih, biar kita enak, sama-sama enak sama supir juga. Gitu sih, Bang. Tapi Diki sendiri pernah nyetir untuk bisnya itu pernah nyetir? Kalau untuk nyetir sendiri sih baru gimana ngegas maju mundur doang, Bang. Oke. Nggak punya SIM juga ya? Nggak punya SIM, Bang. Jangan ditiru kalau ini jangan ditiru. Belum punya SIM soalnya. Nggak punya jangan SIM, ditiru. Itu bis wisata itu biasanya dari penduduk sekitar atau dari pengajian-pengajian, pasti kan lebih tahu tuh. Iya. Biasanya itu wisatanya kemana itu? Kalau untuk wisata sih biasanya wisata ini sih, ziarah religi. Oh iya religi, Iya. berarti yang di Banten lama itu Yang ya? di Banten Oke, lama. bener. Banten lama, terus paling jauh paling ke Cirebon. Ke Cirebon kita nyebrang pulau ke Lampung. Wah luar Paling biasa ke situ juga. ya. Ya, emang ini penuh perjuangan ya. Nih, dari jalan menuju pendidikan tinggi masih juga berjuang luar biasa. Alhamdulillah, Bang, ya namanya kita dari dulu punya prinsip di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan ya. Alhamdulillah gitu, benar gitu, nyata adanya gitu. Kok bisa nyasar ke Unpam ini gimana gitu? Dulu jadi punya temen tongkrongan ya. Mm-mm. Itu namanya Rotor. Mungkin Abang juga kenal gitu kan, Oh. Rotor gitu. Rotor itu alumni Setiabudi itu. Biasa disebut sama kita juga abang-abangan kita lah. Nah, dia dulu kuliah di sini, Bang. Oh kuliah di sini juga Kuliah di sini, jurusan Teknik Elektro. Teknik elektro. Teknik Elektro, terus kemudian waktu itu curhat sama Bang Rotor, Bang, Diki pengen kuliah, Bang. Gimana ya? Uang ada segini doang nih, Bang, ada 100.000 doang. Wih, bisa, Dik, katanya, tenang aja. Akhirnya diajak sama dia ke sini, didaftarin gratis kan, waktu itu kan masih Ya, gratis ya. betul. Masih gratis pakai KTM yang ada di dalam kampus ini. Akhirnya kuliah, alhamdulillah bisa kuliah. Pas Diki kuliah, Rotornya malah keluar. Nggak lanjut kuliah dia. Gitu. Nah ini ngambil jurusan teknik mesin, itu keinginan pribadi atau gimana? Atau cuma ikut alur aja? Kalau untuk keinginan pribadi saya enggak, Bang. Jujur enggak? aja. Jujur enggak? Iya. Wah. Saya lebih minat di seni, Bang. Oh iya, Iya, benar. minat seni. Oke, benar. Seni ya. Saya beberapa kali saya lihat itu ada di panggung pentas. Alhamdulillah, Bang, itu. Saya tuh dulu pernah riwayat saya ada di Teater Nol Banten. Dia teater itu yang membesarkan saya, kemudian yang ngedidik mental karakter saya itu di teater, Bang. Oh iya. Mungkin kenal sama Pak Roni, namanya guru saya itu Pak Roni Maksud Khalid. Dia itu sosok istilah cerminan saya lah, bahwasanya dia aja bisa gitu hidup tanpa ada keluarga segala macam lah. Iya betul. Cerminan saya itu dia. Iya sih kalau kita berbicara seperti itu biasanya KPJ kita lebih arah seni. Iya. Dari pengamen, nyapu, kuliah di teknik mesin, jiwanya seni. Jiwanya seni. Wah, ini. Sastra mesin, Bang. Sastra mesin ini bagus nih. Sastra mesin apa yang kita bahas dari sastra mesin ini? Sepertinya nggak ada ini. Oke, luar biasa. Memang, nah kalau dari itu mau kita kuliah dimanapun, kalau memang jiwanya kita jiwa seni, itu emang susah bener. Bener, Bang. Asli. Ada yang orang akuntansi, tapi dia montir, ada memang. Tapi dia nggak ngambil jurusan ini, memang ada seperti itu. Iya, benar. Jadi kuliah di mana aja yang penting Iya. dari kitanya sendiri. Dari kitanya sendiri. Karena prinsip kuliah itu nggak menjamin kita sukses, Bang. Kuliah IPK tidak menjamin kita sukses, tapi kesuksesan itu ya berawal dari diri kita sendiri gitu. Ya kan, diri kita mau ya insya Allah gitu kan. Ya gitu sih, Bang, kalau prinsip saya sih. Berat kita ngomongin kita bicara seni ini sama salah satu mahasiswa teknik mesin yang aktif di organisasi. Ya salah gitulah, Bang. Kalau isu-isu demo kemarin ngikut juga. Oh itu nggak usah itu, Bang. Itu kita skip aja. Kita lanjut aja. Itu kalau demo biarin aja lah, masalah dia lah. Itu, Bang. Udah masalah orang-orang atas. Bener. Betul. Jadi harapan Diki ini untuk kedepannya itu gimana sih pendidikan di perguruan tinggi ini? Kalau harapan dari Diki sih, pendidikan di perguruan tinggi itu lebih ke dasar, Bang. Lebih ke dasar. Lebih ke dasar, jadi
menjadikan mahasiswa-mahasiswa itu yang mengerti dasar. Karena sejatinya kalau kita pengennya instan, dasar kita nggak kuat, mereka di atas itu nggak bakal kuat. Betul. Kayak contohnya ya, maaf kata gitu, dia jadi manajer atau apa gitu. Jadi manajer, terus dasar dia itu nggak kuat. Contoh dasarnya adab atau apa, perikemanusiaan. Betul. Dia nggak bakal ngerti, ngurus enaknya aja bang. Kan, main ini segala macam, tapi dia nggak tahu dasarnya gitu. Nah itu bahaya itu. Oh bahaya. Iya, lebih ke situ sih pengen harapan dari saya sih, pendidikan di universitas itu lebih condong ke dasar. Oke, berarti selain kita punya hard skill, kita juga harus punya soft skill ya. Betul bang, betul sekali itu. Buat mahasiswa baru, jangan kalau pengen ini ya coba ikut organisasi lah, apapun itu, bener nggak? Bener bang. Jangan jadi mahasiswa kuliah pulang Kupu-kupu. kupu-kupu. Iya sih itu. Kalau untuk ini masih ada kegiatan misalnya di rumah atau apa? Ini kan mendekat, ini kan masih libur ya kalau Iya. salah ya. Tiba-tiba orang tua manggil, "Dik, ayo nih kita mau ada acara atau apa gitu, bantu-bantu pariwisata lagi gitu." Ada tuh. Masih bang, Masih jalan juga. Masih jalan juga. Bahkan bengkel juga masih sering gitu ngelas. Masih sering. Saya itu belajar ngelas itu dari kelas 5 SD bang. Oh, dari kelas 5 SD. Dari kelas 5 SD belajar ngelas itu sama Luar bapak. biasa ini. Belajar ngelas, kemudian ngelas ya. Walaupun saya nggak punya sertifikat ya, nggak punya sertifikat, tapi alhamdulillah untuk dasar-dasar mengelas Paham. untuk dasar-dasar mengelas. Kemudian juga di bis juga nggak sembarang jadi kenek bang. Di situ juga ada yang harus dipelajari, kayak ngebongkar AC itu kayak gimana sih? Oh gitu. Ya kan, AC bis itu kayak gimana sih? Mesin belakang itu kayak gimana sih? Nah itu poin-poin yang dipelajari gitu. Ya kayak dia aja berapa kali dia gagal buat bikin mesin belakang kan ya kan? Kayak gitu. Tapi ngenaikin dari orang tua ya gitu. Iya. Tapi pernah nggak gitu? Kenaik bis ikut orang lain gitu? Oh pernah. Pernah juga. Pernah. Kalau kenaik bis ikut orang lain itu. Dulu bis itu jarang dia bawa kenaik dia dulu. Yang rangkas Kalider ya, betul. Ya kan. Dulu tuh sering mangkal di tol Baraja tuh kan, tol Baraja tuh. Sering dia ngajakin, "Ayo bantuin ini buat nyari sewa kan." Kadang gitu sama mereka itu. Kerasnya. Jadi pedagang tahu juga pernah bang? Udah kan tahu Tahu, cangcimen tahu itu. Keras juga nih kehidupannya nih. Ya, itulah pelajaran hidup bang. Itu kalau misalnya berbicara soal masalah keras atau segala macam, ya menurut Diki sih sama aja gitu. Oh iya menurut saya. Yang penting semangat kita untuk mau belajar. Betul bang, itu dia. Iya, berarti jangan sampai perjuangan Diki ini untuk kuliah ini sia-sia gitu. Amin bang, benar. Betul. Tapi kalau untuk puisi masih mendalami. Masih malam. Masih. Puisi Khairil Anwar, Wes Rendra itu. Aduh. Ini berat ini kalau ini kayaknya ngomongnya harus sama orang sastra kayak gini nih. Sastra mesin bang. Sastra mesin. Mencetus. Tapi dalam waktu dekat terakhir itu tahun-tahun lalu gitu masih manggung untuk pentas seni gitu masih ada. Oh masih bang. Oh masih. Main kemarin acara pernikahan Diki mainin rampak beduk. Rampak beduk itu kan kesenian khas Banten ya. Banten iya betul. Ya. Belajar rampak beduk di situ. Kemudian terakhir itu acara di sini tuh expo. Acara expo Diki baca puisi, acara sound of art, acara sastra, Diki belajar, baca, ikut bareng sama anak-anak. Sama Diki juga ngajar di sana bang, di rumah, di sekolahan juga. Ngajar juga. Wah, biasa. Ngajar juga bang. Ngajar kesenian. Ngajar kesenian, sharing lah. Iya betul. Yang penting kesenian daerah itu jangan sampai mati. Betul bang, itu dia. Sama generasi muda sekarang kan memang untuk mulai kesenian itu memang agak susah. Iya, itu dia bang, yang sangat sulit untuk kita kembangkan. Apalagi zaman modernisasi ya. Betul. Gadget aja anak kecil, udah main game segala macam. Ketika ditanya kesenian daerah apa aja, itu pengok, ya kan? Nggak tahu. Itu untuk generasi sekarang itu tiba-tiba begitu aja. Benar. Kita tanya ini kesenian ini, wah dia tidak tahu dari daerahnya, wah nggak ngerti pak, ini apa pak? Nah, itu yang susah, berarti memang mempertahankan budaya itu yang susah ya. Bener bang. Padahal kalau dipikir-pikir cuma numpang lahir doang ya di Banten ya. Tapi membawa kesenian Banten. Bawa kesenian Banten bang. Ini yang luar biasa nih. Iya, sampai tahu sama orang-orang seni besar di Banten itu ada siapa aja, sampai tahu. Bahkan kebanyakan mereka juga ada yang dari Bandung,
Ada yang dari ini segala macem. Apalagi kalau Banten itu nggak punya dasar tari. Dasar tari dia itu dari pencaksilat. Banten itu Lebih ke debus ya. lebih ke daya debus gitu segala macam. Kalau daerah kayak Bali, Jawa Tengah, dia kan punya dasar-dasar seninya, dasar Iya, tari. betul. Cuma kalau Banten nggak punya. Tapi dasar dia itu ya dari pencaksilat itu, yang dianggap tua bagi dia. Gitu. Itu bang. Ya banyak lah kesenian-kesenian daerah sih. Semua daerah pasti punya. Iya pasti benar punya. Apapun daerahnya juga kan. Benar. Sebenarnya sama sih itu semua kesenian. Betul. Hanya bahasa yang membedakan. Bahasa yang membedakan. Betul, bahasa yang membedakan. Kita berbicara silat itu di Jawa, di tempat manapun juga ada, cuma hanya bahasa yang membedakan. Kalau Bang Rudi asli mana? Saya, waduh, saya asli Jawa. Asli Jawa. KTP Lebak sih ya. Sama aja Bang Rudi juga Iya kan? sama. Tuh. Asli Jawa, cuma ya kembali lagi dari mana dasar kita. Iya benar bang. Saya asal dari Jawa, ya saya tetap membawa budaya Jawa saya, tapi saya berpijak di bumi Banten, saya harus menjaga budaya Banten. Bener bang. Sama dikit juga gitu. Jika di sana juga ngelihat reok di Jawa Tengah itu, permainan angklung, ya kan, musik segala macam itu musik Jawa itu asik juga kayak gamelannya. Betul. Itu waktu acara pernikahannya kan beda banget bang ya. Apa upacara adatnya gitu loh. Kalau di Jawa kan ada nama sungkem segala macam. Iya. Nah kalau di Banten kan upacara adatnya bener-bener kayak ada monyet putih itu bang, lengser itu namanya. Lengser ya betul. Lengser. Udah ada dayang-dayang, ada payung. Kalau di kesenian Banten itu indah banget Indonesia itu. Ya mungkin buat para ini tolong jagalah kesenian Banten atau kesenian daerahnya masing-masing, jangan sampai hilang begitu aja gitu. Tapi ketika diambil sama orang luar aja marah gitu. Tunggu viral dulu biasanya. Viral dulu. Iya benar. Kayak reok di Ponorogo kan udah jelas. Di Ponorogo punya di Ponorogo gitu kan. Ponorogo. Ponorogo. Berarti Bang Rudi tahu, ya kan? Itu. Kita mengetes Bang Rudi. Itu kita asal dari situ. Iya. Jadi saya tahu itu. Ya jurusan sih nggak membedakan, yang penting emang jiwanya kita. Kembali lagi adat kita. Bener bang. Jadi kalau misalnya ada orang bilang kita nggak berguna, oh itu salah. Betul. Kita berguna tapi di lingkungan yang tepat. Betul bang. Itu dia sih. Tapi masih aktif ini di KPJ gitu, masih aktif. Kalau untuk di KPJ sih aktif udah jarang sih. Udah jarang. Tapi masih komunikasi. Komunikasi masih. Kemarin dengar-dengar ada KPJ Cikande itu mau ngadain yang namanya sunatan masal. Sunatan masal. Terus santunan gitu bagi anak KPJ ya, kan. Ya mungkin kegiatan-kegiatan positif lah. Terus saya juga pernah megang organisasi The Jack di Banten juga waktu itu sama anak-anak The Jack. Supporter bola. Susah juga ya kita berbicara tentang banyak sih bang kalau untuk ini di PMI juga pernah untuk riwayat organisasi bang ya. Berarti riwayat organisasi ini luar biasa. Alhamdulillah bang. Di PMI terus di di anak-anak lingkup desa ya kan. Masih banyak sih pengembangannya masih. Gitu. Sekarang udah semester berapa ini? Semester 8 bang. Semester akhir nih. Akhir ini. Wow, udah semester akhir. Dikit lagi lulus ini. Doain aja bang. Wah, amin. Kita doakan semoga lancar dah. Amin. Tapi kalau nanti rencana nih, planning ke depan nih, setelah lulus ini, apakah mau lanjut usaha orang tua atau mau nyari pengalaman kerja dulu atau gimana? Kalau untuk planning sih, rencana sih pengen nyari kerja dulu bang. Nyari kerja, nyari modal. Kan sekarang kan masih nempatin tanah orang gitu bang. Pengennya sih nyari modal buat beli tanah dulu tuh bang. Oh gitu. Nyari modal, akhirnya di situ dibangun, lanjutin usaha orang tua bang. Wah, mudah-mudahan deh kalau kayak gitu. Amin. Kabul semuanya. Amin ya Allah. Usaha bis ya, karoseri. Karoseri. Tahu bisa saingan Adi Putro gitu. Amin. Adi Putro Morodadi. Ada bis nama Diki. Udah ada, Diki belum ada. Kan gitu kan. Harus ada planning ke depannya. Betul, Bang. Tapi dari Diki sendiri ini kan emang tinggal di Banten, emang berusaha untuk memajukan daerah Banten itu sendiri ya. Iya, kalau ada usaha untuk memajukan daerah Banten sendiri ada pasti, Bang. Pasti ada. Karena apa ya, pandangan dari Diki itu melihat pengembangan potensi-potensi anak itu banyak, Bang. Cuman sayangnya mereka itu nggak sadar, Bang. Kayak misalnya umuran 10 tahun, 12 tahun, sebenarnya umur-umuran segitu rentan, Bang.
Rentan untuk apa? Menjadikan karakter mereka masing-masing gitu bang. Kalau misalnya orangnya dia benar-benar dibina sama orang yang benar, insya Allah kedepannya pasti benar. Tapi kalau misalnya mereka dibinanya dari awalnya sama orang-orang yang mohon maaf gitu ya, salah atau kurang apa gitu, ya mungkin kedepannya bakal ini gitu. Oh iya gitu. Kalau umuran 20 ke atas kan udah mulai susah bang, karena udah kebentuk karakternya. Betul, karakternya sudah terbentuk. Kayak kemarin aja sama anak-anak mau bikin ini bang, taman baca. Taman baca, jadi apa, anak-anak kecil itu kita ajak ke situ, kita ajarin cara nulis, kita ajarin cara bikin puisi kayak gimana, baca puisi kayak gimana. Iya betul. Itu sih apa namanya, harapan-harapan Diki buat Banten gitu. Nah, semoga aja deh ini berjalan lancar. Amin ya Allah, amin. Tapi berarti ikut paguyuban kayak himpunan Nusantara gitu. Itu benar saudara. Apa? Hima Lebak. Oke. Tapi aktif itu ikut di Hima Lebak. Enggak kalau Hima Lebak. Oh enggak. Enggak. Waduh, saya pikir dia Diki mendirikan di sini di Lebak gitu. Enggak kalau itu bang. Enggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting tradisi kita tetap kita jaga gitu. Iya bang, benar. Di daerah saya juga ada bang, namanya Himaja. Oh Himaja ada. Himpunan Mahasiswa Jawilan. Kecamatan saya Jawilan bang. Itu cuma kecamatan doang. Jawilan. Saya nggak ikut itu bang. Tapi memang pentingnya sih seperti itu, komunikasi dari daerah biasanya kan mengangkat itunya daerah nama sendiri. Silaturahmi itu memang benar penting. Iya. Oke Diki, kalau untuk nih harapan Diki nih sebagai mahasiswa teknik mesin nih, harapannya seperti apa nih? Untuk apa itu bang? Untuk kedepannya. Untuk kedepannya. Kalau harapan Diki sih sebagai mahasiswa teknik mesin sih, jadi kalau anak teknik kan di situnya dilarang manja gitu bang ya. Betul. Dilarang manja gitu. Buat mahasiswa baru nih yang nonton nih, untuk mahasiswa teknik mesin manapun itu, poinnya sih kita harus benar-benar sabar, harus benar-benar mau belajar, harus benar-benar mencari gitu kan. Dan jangan lupa juga kita itu harus sama ngimbangi gitu sama ilmu-ilmu yang agamanya. Kayak gitu. Itu sih kedepannya mesin tuh harus maju. Terus sampai ke tingkat internasional pun diakui gitu. Amin. Anak-anak teknik mesin itu jangan sampai dibela-belain beli mesin dari luar, padahal mahasiswa teknik mesin Indonesia banyak gitu tuh. Bisa membuat mesin sendiri. Nah itu dia bang. Mungkin wadahnya masih kurang kali ya. Iya itu dia bang. Jadi sebenarnya itu Indonesia itu nggak kekurangan orang pintar. Betul. Hanya kekurangan orang yang mau siap mental dan jujur. Nah itu dia bang. Jujur sih poinnya. Iya, poinnya jujur, itu. benar jujur. Oke, Diki, semoga sehat selalu. Amin. Sukses. Amin, Terima kasih udah podcast ini. Amin. Ini menginspirasi banyak sekali bahwa mimpi kita dari jalanan untuk menuju ke atas itu akan selalu ada, bener nggak? Bener bang, bener sekali itu. Luar biasa. Dari SD, Dari SD. kelas 5, pasir, sapu, luar biasa sekali. Semoga mimpi-mimpi Diki terwujud. Amin ya Allah. Mimpi-mimpi anak Indonesia juga untuk semuanya terwujud. Amin. Oke, sukses selalu Diki. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.